Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karenanya silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentu kalian bertanya-tanya mengapa perlu belajar materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak-anak, kalian tentu pasti bertanya-tanya bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bisa terbentuk, bagaimana latar belakangnya ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah belajar sejarah bagaimana organisasi besar PBB ini dapat terbentuk, yaitu diawali dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa ya. Liga Bangsa-Bangsa ini terbentuk pas akhir selesai Perang Dunia I ya. Kemudian negara-negara sekutu yang memenangkan ya, blok sekutu yang menang pada Perang Dunia Pertama bersepakat ya untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat istilahnya menyatukan persepsi antara bangsa-bangsa ya, negara-negara yang berselisih. Ya, oleh karenanya setelah Perang Dunia I selesai, kemudian dibentuklah organisasi Liga Bangsa-Bangsa ya, atau LBB. Tapi pada kenyataannya setelah berjalannya organisasi tersebut ternyata tidak bisa memberikan dampak yang bisa melindungi semua negara. Dalam hal ini berarti keterkaitannya dengan perdamaian dan keamanan dunia ya. Sehingga LBB tersebut tidak bisa membendung terjadinya Perang Dunia II ya, akhirnya meletuplah Perang Dunia Kedua terjadi sehingga semua negara dibutuhkan untuk membentuk organisasi baru. Ya, kemudian dibentuklah PBB ini sehingga semua bentuk ya, tugas, kemudian cara kerja dan lain sebagainya itu menyesuaikan dengan organisasi yang pernah dibentuk sebelumnya, yaitu Liga Bangsa-Bangsa ya. PBB ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 ya, sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa ya. Sampai dengan saat ini jumlah anggota yang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa jumlahnya sudah mencapai 193 negara ya, dan markas besarnya yaitu di New York ya, Amerika Serikat. Terus kemudian kalian pasti bertanya-tanya, apa tujuan dibentuknya PBB ya? Seperti sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa PBB ini adalah organisasi internasional yang berfokus ya untuk menjaga serta menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia ya. Bagaimana caranya untuk bisa mempromosikan ya dan mendorong serta negara-negara untuk bisa bergabung dengan PBB ya. Terus kemudian selain itu juga PBB memberikan bantuan ya, kemanusiaan dan lain sebagainya melalui apa? Melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh PBB itu sendiri ya. Terus kemudian apa saja organ-organ PBB ya? Organ-organ PBB itu adalah istilahnya kumpulan-kumpulan yang terbentuk ya. Organisasi tersebut pasti punya struktur. Bagaimana strukturnya? Di PBB ada majelis umum ya. Terus kemudian ada Dewan Keamanan ya, terus kemudian selain itu ada Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, terus kemudian Mahkamah Internasional dan Sekretariat ya. Kalau majelis umum adalah anggotanya dari seluruh ya
seluruh anggota dari PBB ya. Terus kemudian Dewan Keamanan ya. Dewan Keamanan ini tugasnya apa? Dia adalah dibedakan menjadi dua ya. Ada dewan yang bersifat tetap dan tidak tetap ya. Anggota-anggota yang tergabung dalam anggota yang bersifat tetap itu adalah negara-negara yang memenangkan ya Perang Dunia II. Ya, ada siapa saja? Misalnya ada Republik Rakyat Cina ya, terus kemudian apa? Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat ya. Terus kemudian untuk Dewan Ekonomi dan Sosial itu adalah organisasi atau organ-organ PBB yang dibentuk untuk menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial ya di negara-negara ya. Bagaimana caranya untuk bisa berkoordinasi dengan negara-negara yang tergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus kemudian yang keempat ada Dewan Perwalian ya. Dewan Perwalian ini apa? Itu melakukan pengawasan ya terhadap negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Terus kemudian yang kelima itu ada Mahkamah Internasional ya. Mahkamah Internasional ini dia tugasnya adalah menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi terhadap negara-negara yang tergabung dalam PBB ya. Jadi kalau misalkan ada kasus pelanggaran ya, misalkan pelanggaran HAM berat ya, tidak bisa diselesaikan sehingga minta bantuan ya, meminta bantuan kepada PBB ya untuk menyelesaikan ya, misalkan perselisihan antara negara A dengan negara B ya. Nanti kalau misalkan negara A dan negara B tersebut tergabung dalam organisasi PBB ya, maka tugas dari Mahkamah Internasional ini yang menyelesaikan ya masalah-masalah yang berkaitan dengan negara-negara yang pasti berkaitan dengan ketertiban dunia ya. Terus kemudian yang terakhir adalah sekretariat. Sekretariat ini adalah sebagai tempat ya, tempat untuk apa? Pengarsipan ya, terus kemudian pembentukan dan lain sebagainya ya. Istilahnya pelaksana dalam pelaksanaan PBB ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana kemudian peran Indonesia dalam PBB ya. Indonesia bergabung dengan PBB itu menjadi anggota yang ke-60 ya pada tahun 1950, tepatnya 5 tahun setelah Indonesia merdeka ya. Terus kemudian Indonesia juga sempat keluar ya sebagai anggota pada tahun 1965 ya. Pada saat itu ada sedikit permasalahan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik ya, terutama atas pemilihan waktu dulu Malaysia ya kalau tidak salah sebagai anggota tidak tetap pada waktu itu yang dipilih oleh PBB ya, sehingga pada saat pemerintahan Presiden Soekarno ini ya juga Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia pada saat itu. Namun setelah Presiden Soekarno lengser ya, terus kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto, pada waktu itu Indonesia juga kembali lagi ya sebagai anggota PBB dan menjalin kerjasama kembali dengan negara Malaysia ya. Terus kemudian bagaimana peran Indonesia dalam PBB ya? Yang pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu yaitu Adam Malik itu pernah menjabat sebagai ketua sidang ke-26 ya Majelis Umum PBB pada tahun 1971 ya. Terus kemudian yang kedua adalah Indonesia juga mengirimkan ya pasukan perdamaian dunia yang disebut dengan pasukan Garuda atau kontingen Garuda ya. Yang ketiga, Indonesia juga pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ya, dan masih banyak lagi.
Oke, itu dia pembahasan materi tentang peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya kita ya sebagai masyarakat untuk dapat menciptakan perdamaian dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.